warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini akan melanjutkan presentasi dari hari Jumat kemarin. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh saya, Nida Silvania, tentang kegiatan pembelajaran 2 dari makromolekul yang berjudul penggolongan struktur sifat dan fungsi karbohidrat. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, itu kita akan belajar tentang penggolongan dan struktur karbohidrat. Yang kedua, kita akan belajar tentang sifat-sifat karbohidrat. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang fungsi karbohidrat. Nah, mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penggolongan dan struktur karbohidrat. Penggolongan karbohidrat itu ada 3. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, dan yang ketiga ada polisakarida. Simpelnya begini teman-teman, kalau monosakarida itu terdiri dari kata mono dan sakarida. Mono itu artinya satu, sakarida itu artinya gula. Jadi monosakarida itu artinya satu gula, gitu ya. Terus yang kedua itu disakarida. Disakarida itu terdiri dari kata di dan sakarida. Di itu 2, sakarida itu gula. Jadi disakarida itu adalah 2 gula. Terus polisakarida itu terdiri dari kata poli dan sakarida. Poli itu artinya banyak dan sakarida itu artinya gula. Kalau digabung ini polisakarida itu artinya gula banyak. Ya. Contohnya bisa kalian lihat di sini, kalau dari monosakarida itu contohnya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Yang disakarida contohnya itu adalah glukosa, maltosa, dan laktosa. Yang polisakarida itu contohnya amilosa, selulosa, dan glikogen. Nah, ini struktur karbohidrat. Yang ini monosakarida, yang ini disakarida, dan yang di sini itu ada polisakarida. Kita bahas satu-satu dari monosakarida. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa struktur ini ada 2. Yang pertama ada yang besar ini memanjang ya ke bawah, terus ada yang keluar itu bentuknya kayak gini, segi-segi gitu ya. Kita bahas yang monosakarida dulu. Monosakarida di sini mempunyai gugus fungsi aldehid yang dari biru. Terus yang kedua, dia itu mempunyai atom C sebanyak 6. Hitung aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di sebelah kanannya ada OH. Terus yang di sini tinggal aja, gitu ya. Terus yang disakarida ini kan tadi itu terdiri dari 2 monosakarida ya. Di sini contohnya ada sukrosa. Sukrosa ini terdiri dari glukosa sama fruktosa. Yang dimana glukosa ini kalau misalkan dirubah dari keluar itu jadinya begini. Dia mempunyai 6 sisi. Kenapa 6 sisi? Karena C-nya ada 6 kali itu. Kalau misalkan yang fruktosa, dia itu mempunyai C yang jumlahnya 5, makanya berbentuk segi 5. Dan yang menghubungkan di sini itu namanya ikatan glikosida. Jadi antara keduanya ini dihubungkan oleh ikatan yang namanya glikosida. Nah, yang ketiga ini ada polisakarida. Polisakarida ini kan terdiri dari beberapa monosakarida kan, banyak gitu. Di sini itu ada struktur dari glukosa. Glukosa di sini itu ada 3 yang masing-masing ini dihubungkan oleh ikatan yang bernama ikatan glikosida. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat karbohidrat. Sifat-sifat karbohidrat yang pertama kita membahas sifat-sifat karbohidrat dari monosakarida. Yang pertama itu berupa zat padat berwarna putih. Yang kedua itu rasanya manis. Yang ketiga mudah larut dalam air. Yang keempat bersifat oksis aktif, yaitu jumlah isomernya sama dengan 2N. Yang kelima mengalami murotasi. Yang keenam dapat mereduksi pH-ing. Dan yang ketujuh dapat digantikan atau mengalami fermentasi yang dapat menghasilkan alkohol.
monosakarida. Yang pertama itu disakarida itu rasanya manis, lebih manis daripada monosakarida. Terus yang kedua mudah larut dalam air. Yang ketiga dapat mereduksi craving, mereduksi sukrosa. Yang keempat bila dihidrolisis menghasilkan 2 monosakarida. Yang kelima sukrosa disebut juga dengan gula invert karena mengubah akuparan cahaya yang dipolarisasi. Yang ketiga sifat-sifat karbohidrat dari polisakarida. Yang pertama rasanya tawar, yang kedua suka larut dalam air, artinya susah larut dalam air. Yang ketiga bila dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida berupa glukosa. Nah, kita masuk pembahasan yang ketiga tentang uji karbohidrat. Di sini uji umum untuk karbohidrat itu adalah uji molis. Uji molis itu nanti kalau misalkan si karbohidratnya diuji akan menghasilkan warna merah ungu pada ujungnya. Terus yang kedua